Nah, hari ini kita buat kesepakatan, tulis kesepakatan kelas. Menurut kalian, kesepakatan mana yang ingin kalian sepakati? Masing-masing nanti nempel ke papan tulis. Silakan sekarang kerjakan. Tulis kesepakatannya apa aja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku Nah, ini adalah hasil kesepakatan kita. Kita rumuskan bersama-sama. Dan salah satu teman kalian yang akan membacakan apa kesepakatan kelas kita ini. Silakan, Alia. 1. Tidak menyontek. 2. Tidak mencoret-coret meja dan dinding. 3. Tidak boleh keluar kelas selagi belajar berlangsung kecuali ke toilet. 4. Tidak boleh bermain pada saat jam pelajaran. 5. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. 6. Sedikit. Oke. Ini adalah kesepakatan kita. Kalian setuju? Setuju. Beri tepuk tangan. Kembali ke tempat duduknya. Ya, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Febri, hari ini ada sesuatu yang berbeda dengan kamu. Ibu lihat di sepatu kamu ada yang berbeda. Kenapa? Ya Bu, saya menggunakan sepatu futsal. Ya udah, nanti setelah selesai pelajaran kamu menghadap ibu ya. Febri, tahu nggak kenapa ibu memanggil kamu hari ini? Ya Bu, hari ini saya sekolah menggunakan sepatu futsal. Saya minta maaf Bu karena sepatu saya sedang dicuci Bu. Bagus, kamu menyadari kesalahanmu. Setiap manusia memiliki kesalahan. Nah, ibu mau tanya, sepatu futsal itu digunakan untuk apa? Untuk main bola Bu. Jadi, sepatu futsal itu digunakan ketika kita bermain bola di lapangan. Nah, ibu mau tanya, apa keyakinan sekolah kita ini? Semua murid-murid di sekolah menggunakan sepatu berwarna hitam Bu. Bagus, sekolah kita ini memiliki suatu keyakinan atau peraturan bahwa semua siswa-siswinya harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, ibu mau tanya, setelah kejadian ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berubah. Berubahnya bukan karena ibu ya, tapi kamu benar-benar menyadari kesalahannya, bahwa perbuatan kamu itu ternyata telah melanggar peraturan sekolah atau keyakinan sekolah. Nah, sekarang Febri silakan boleh pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febriansyah, kelas 6A. Hari ini saya dipanggil Bu Guru karena saya telah melanggar peraturan. Saya senang Bu Guru menasihati saya dengan bijaksana sehingga saya akan merubah dan memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru SDN Sukaharja 2 yang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara sosialisasi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi yang sangat penting bagi saya pribadi, dan ini perlu saya bagikan kepada rekan-rekan terutama guru-guru di SDN Sukaharja 2. Salawat dan serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini budaya positif yaitu pengimbasan dari saya mengikuti guru penggerak. Ini adalah modul 1. Modul 1 mungkin kalau di kurikulum itu namanya sub 1.4 ya Bu. Ini adalah budaya positif yang memang harus saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya di sini dan sangat penting sekali. Mungkin kata budaya positif itu ada yang mungkin asa aneh ataupun memang saya tahu. Iya, budaya positif itu seperti ini. Nah, budaya positif ini memang harus kita terapkan kepada kita dan semua anak-anak. Nah, di sini budaya positif contohnya menggunakan masker. Apa sih tujuan daripada masker? Tujuan daripada masker itu apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Untuk menjaga kesehatan. Kesehatan siapa? Kesehatan si anaknya, si muridnya, adapun kesehatan si gurunya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan budaya positif. Budaya positif yang diterapkan di sekolah. Ya, ini manfaatnya tadi ya untuk kesehatan. Nah, budaya positif yang kedua adalah baris. Ya, karena sekarang dulu sebelum COVID ya Bu ya, kita selalu menertibkan anak-anak untuk baris masuk. Nah, budaya positif ini apa sih tujuannya? Nilai apa sih tujuannya? Tujuannya apa? Mendisiplinkan agar anak itu tertib, ya kan? Tertib itu bukan di sekolah saja, melainkan dimanapun. Misalkan kayak kalau dia mau beli es krim suka antri. Nah, itu anak itu akan menanamkan nilai disiplin untuk antri, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh budaya positif di sekolah. Nah, yang saya tadi paparkan mungkin sudah ada gambaran di benak Bapak Ibu. Nah, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang mau jawab, budaya positif itu apa sih? Oke. Mangga Bu Ami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang harus dilaksanakan atau dibiasakan pada anak-anak dari sejak dini yang yang berdampak positif bagi anak tersebut, di mana anak tersebut akan membiasakan kebiasaannya yang bernilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat itu. Iya, bagus, terima kasih Bu Ami. Ya, budaya positif itu seperti itu ya. Nah, budaya positif tuh yang memang merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, dan memang harus sejak dini ya dari diterapkannya, ya benar kata Bu Ami, yang dijadikan suatu pembelajaran dalam penanaman karakter. Kalau anak sudah menanamkan kebiasaan budaya positif, mereka akan memunculkan karakter pribadinya sendiri. Berbeda sama anak yang tidak menanamkan karakter tersebut. Nah,
Nah, di sini ada suatu paradigma ya Bu ya. Cobalah buka. Jadi ada dua orang nanti yang bisa kita apa sih maksudnya ini gitu. Ada dua orang A dan B. Tugas A adalah mengepal salah satu tangan dan membayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu di tangan itu. Nah, yang sesuatu yang sangat berharga dan menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena saking apa? Saking pentingnya untuk kehidupan. Nah, yang B berarti ada yang B satu orangnya lagi mencoba dengan segala macam gimana agar bisa membuka si kepalan tangan yang A. Nah, dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan supaya yang si A itu bersedia membuka kepalanya. Nah, mangga dua orang maju kita praktekkan untuk paradigma cobalah buka. Oke, maju mangga. Yang A siapa? Yang B siapa? Oke, silakan di sini. Oke, berarti Bu Mia megang. Bu Heni silakan coba buka. Buka tangan Bu Mia segimana, mau dikelitik kek, mau dirayu kek, terserah. Ya, kan di situ ada sesuatu yang berharga yang Bu Mia yang megang gitu. Apakah Bu Mia mau memberikannya ke Bu Heni atau tidak? Itu tergantung, silakan. Mangga dimulai, 30 detik ya. Ya udah, stop Bu Mia. Sekarang giliran Bu Heni yang jadi posisi A, yang membayangkan punya sesuatu yang berharga. Sekarang Bu Mia, silahkan. Yang B, jadi petugas yang B-nya. Silakan, mangga. Oke, cukup. Terima kasih buat tepungannya. Seru sekali ya Bu ya. Nah, itu adalah suatu ilustrasi ya. Ilustrasi di sini ada pertanyaannya. Apakah Anda yang B membuka kepalan? Membuka enggak yang tadi yang yang A membuka tidak? Mengapa tidak membuka? Tadi yang Bu Mia ya? Enggak. Kenapa tidak membuka? Setelah tadi mencoba di depan ya Bu, saya tidak akan membuka tangan saya di mana di dalamnya berisi sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Apalagi orang yang akan mengambilnya itu meminta secara memaksa gitu ya. Tidak ada izin dari saya tentunya untuk membuka. Tentu saja saya tetap akan menutup tangan saya sekuat mungkin untuk melindungi sesuatu yang berharga itu. Terkecuali orang itu mungkin memintanya berbaik dengan dengan hati yang baik gitu, dengan tidak ada maksud yang jahat. Mungkin saya akan memberikan sebagian kecil ya Bu, sebagian kecil aja, tidak semua saya berikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mia. Iya. Oke, tadi yang bagian yang B yang B menutup kepalan. Dua-duanya menutup ya.
Ya, dua-duanya menutup. Maaf, tadi yang bagian Bu Heni. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi terima kasih untuk Bu Kokom, saya diberikan kesempatan untuk mencoba mengilustrasikan sebuah cerita. Tadi saya bagian poin B. Poin B itu adalah membuka kepalan dari poin A, orang yang A. Yang bertugas adalah untuk membuka. Jadi di sini saya diberikan ilustrasi membuka atau mencapai tujuan sesuatu. Tentunya saya berusaha sekuat mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Berusaha sekuat tenaga, masalah berhasil atau tidak itu adalah hasil akhir, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini dalam kegiatan ini ternyata sesungguhnya siapa yang memegang kendali yang kontrol tuh? Apakah yang si A bagian memegang? Apakah yang si B, Bu? Oke, yang si A, iya betul. Dari ilustrasi yang itu ternyata kalau kita mempunyai satu prinsip, ya, mempunyai satu prinsip, itu pegang itu kayak sesuatu prinsip kita atau pemikiran kita. Kalau ada kita meyakini benar-benar orang seginian apapun, kalau kita meyakini tidak akan mudah tergoda kan? Ya, begitupun cuma anak, kalau sesuatu yang meyakini, dia yakini, dia itu tidak akan mungkin terpengaruh. Nah, jadi ilustrasi atau dari kegiatan ini yaitu tentang sesuatu yang berharga, tentu saja yang keyakinan. Jika ada orang yang menawarkan apapun, dia akan sesuai dengan keyakinannya. Ya, itu maksud dari kegiatan ini. Nah, di sini perubahan. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Ya tadi ada stimulus merespon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, orang-orang, terutama saya pribadi sebelum mempelajari ini, ya sama. Jadi kita semua orang itu harus berpandangan sama dengan saya. Nah, ternyata di teori kontrol tuh kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus keduanya apa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita nih sering ya, ada anak datang terlambat. Kamu tuh ya perilakunya udah tahu. Terus ada lagi yang sering yang kita lihat ya, perbuatan buruk yang lainnya itu kita selalu selalu keingat kesalahannya. Ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, stimulus respon yang lainnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain, misalkan Bu Heni bisa mengontrol saya. Nah, ternyata di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, tidak mungkin kan ya. Ya, karena kita punya prinsip atau punya keyakinan masing-masing ya. Nah, saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Banyak orang berpikir saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kalau di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol yang lainnya. Nah, pemaksaan akan ada pada bujukan gagal yang tadi bilang Bu Heni. Maksaan, kalau kita memaksa seseorang justru akan mengagalkan semuanya. Nah, di teori kontrol kita tuh bukan memaksa. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihan baru, misalkan sesuatu yang tadi bilang Bu Heni, Bu Mia ya, kalau ada pilihan-pilihan silang bisa jadi gitu. Nah, itu adalah menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah. Kadang kita suka berpikir cara, misalkan model berpikir kita, model berpikir tentang menghadapi anak yang nakal, yang suka melakukan kesalahan seperti ini. Nah, terus model berpikirnya Bu Siti misalkan dengan seperti ini. Nah, ternyata yang Bu Siti itu lebih benar itu yang Bu Siti itu di teori kontrol tidak. Jadi model berpikir apapun untuk kita agar menertibkan anak selagi tidak menyakiti, selagi tidak anak itu tidak down ya, itu hanya ternyata berpikirnya menang. Saya menang, Bu Siti pun menang. Nah, di sini ada teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu seorang tokoh ya, ahli teori kontrol. Dia itu meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah pemikiran yang keliru.
keliru ya, pemikiran keliru tentang kontrol. Di sini satu ilusi guru mengontrol murid. Jadi berpandangan banyak guru ataupun yang lainnya, mungkin orang tua murid juga, bahwa guru itu yang mengontrol murid loh semuanya. Ternyata pada dasarnya kita tuh tidak bisa mengontrol si anak itu semua. Ya, jadi kenapa ya mereka itu punya setiap tujuannya itu, setiap di teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuannya, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita sebagai pendidik berusaha agar anak itu bisa mandiri dan bisa menciptakan, dan kita selain bisa, anak pun bisa menentukan kontrol diri sendiri. Kalaupun misalkan guru yang mengontrol murid, yang pasti si murid pun pasti akan bergantung terus. Dia itu tidak bisa mandiri. Nah, seperti itu. Nah, teori kedua, Dr. William itu meluruskan bahwa ini semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Memang kita selalu berpikir ada penguatan itu ternyata bermanfaat. Kita berpikirnya bermanfaat banget. Ternyata menurut teori kontrol bahwa bujukan atau penguatan positif atau bujukan itu merupakan bentuk-bentuk kontrol hanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam jangka waktunya ini anak itu bisa kembali lagi ke sifat asalnya. Contoh, anak suka pendiam nih, ayo maju. Nah, atau sama guru dikasih penguatan, kamu bisa kok, kamu bisa. Anak yang pendiam biasa agak susah ya Bu ya, agak susah tuh. Silakan maju, ayo. Dia sama kita dikasih penguatan, kamu hebat apa? Oke, di pelajaran selanjutnya si gurunya itu nggak mengasih penguatan, apakah dia akan maju? Tidak kan? Nah, ini penguatan. Contohnya lagi kalau mengikuti perlombaan yang kita suka kan, anak itu susah banget untuk mengikuti. Kita kasih penguatan, kasih apapun. Nah, mau, tapi di saat ada perlombaan lain apapun, dia kadang tidak mau kan Bu ya, kalau tidak gurunya. Nah, itu jadi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat hanya dalam jangka waktu tertentu. Untuk selanjutnya itu ternyata anak itu harus terus bergantung pada ada motivasi eksternal. Nah, ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang sering berpikir anak itu supaya bisa berubah dengan kritik dan merasa bersalah. Seperti ibu kecewa sama kamu, otomatis anak itu ngerasa bersalah kan? Pasti dengan omongan seperti itu, anak itu mau berusaha kan? Ibu kecewa, udah ibu kasih kesempatan, tapi kamu selalu tidak berhasil atau apapun, karena mungkin anak itu sering bermain ataupun karena ada perlombaan tuh apapun. Percaya kan kita sebagai anak tuh, ibu percaya. Ternyata pas enggak, ibu kecewa sama kamu. Nah, kata-kata seperti itu walaupun dengan suara halus itu dapat mengakibatkan karakter anaknya menjadi gagal. Kenapa? Anak itu kan merasa dirinya itu buruk. Ya, buruk Bu, ternyata kadang saya menyadari, iya ya kata saya tadi gitu. Terutama ini biasanya banyak kepada anak yang pendiam, betul nggak Bu? Iya, biasanya pada anak yang pendiam ya Bu ya, yang sensitif suka seperti itu. Nah, jadi sebetulnya ini kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter itu mengakibatkan pada identitas yang gagal. Nah, ilusi lagi yang satunya tuh bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, misalkan kakaknya atau bibinya atau tetangganya, orang dewasanya itu untuk melakukan sesuatu, si anak itu teh dipaksa untuk mau gitu. Nah, ini sehingga kalau dengan melakukan kepaksaan itu akan mengakibatkan permusuhan
Iya, dia itu mau berusaha, ya kan, tuh mau karena dipaksa sama kakaknya misalkan untuk mengikuti kegiatan ataupun adiknya tuh nggak mau gitu. Nah itu dia mau dipaksa seperti itu, tapi kelamaan dia itu akan mengakibatkan suatu hubungan permusuhan akan terbentuk dalam hubungan tersebut. Nah ini di teori kontrol ini ternyata miskonsepsi yang sering saya terutama pribadi, oh iya ternyata bukan di halangan guru, mungkin orang tua juga yang lain berpikir seperti itu. Nah ini Dr. William, seorang teori kontrol itu meluruskan pemikiran ataupun yang keliru ini, diluruskan bahwa ada sesuatu yang lebih baik ternyata gitu. Nah, di sini ada makna disiplin. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini ada Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Jadi sesungguhnya disiplin itu bersifat self discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah ada penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka menyatakan bahwa kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama hanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi eksternal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi bukan kita sendiri ya, untuk anak itu untuk dia itu yang tadi disebutkan yang tadi dipaparkan melalui teori, ternyata Ki Hajar Dewantara juga meluruskan bahwa disiplin ataupun motivasi itu bukan dari orang lain ya, bukan dari guru, bukan dari teman ataupun, justru harus ada dari dalam diri kitanya sendiri. Jika ada orang itu tidak ada ataupun di sampingnya ada, siapa yang memotivasi, maka mereka tuh akan ketergantungan, maksudnya seperti itu. Nah, di sini untuk mewujudkan kedisiplinan maka diperlukanlah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu apa sih? Di sini, kesepakatan kelas itu berisi tentang aturan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam mewujudkan budaya yang positif. Nah, setelah berjalannya kesepakatan kelas, maka akan menumbuhkan keyakinan. Nah, karena saya sudah mengikuti pelatihan guru penggerak, jadi kesepakatan kelas itu seperti kayak tata tertib, Bu, ya. Jadi itu kayak tata tertib. Kita semua guru mempunyai tata tertib. Nah, namanya itu sekarang kesepakatan kelas. Apa bedanya kesepakatan sama tata tertib? Jadi tata tertib kelas itu dibuat sama guru semua. Jadi tidak melibatkan si murid. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu dibuat guru bersama murid. Jadi murid melibatkan. Apa sih aturannya? Jadi anak yang nulis. Contoh misalkan saya sudah menanamkan dan alhamdulillah mereka mematuhi, walaupun harus terus kontinu ya, kita yang mengingatkan. Contoh kita membuatnya. Kita nggak usah harus banyak. Sebelum mengikuti ini, saya itu membuat hampir 10 atau 11. Anak mau hafal, ya kan? Anak itu gimana mau hafal? Jadi dalam pembuatan kesepakatan kelas itu
kita membuat anak yang menulis di kertas. Silakan kesepakatan kelas itu apa sih? Bu, tidak boleh nyontek. Oke, setuju. Taruh di depan, misalkan. Ada anak lagi tidak boleh makan minum. Silakan tulis. Nah, jadi kita diskusikan mana. Oh, ternyata tidak boleh dimasuk dalam kesepakatan ada 6 misalkan seperti itu. Nah, itu kita kesepakati. Yakin ini ya kesepakatan kelasnya. 1, tidak boleh nyontek. 2, tidak boleh makan minum di dalam kelas. 3, misalkan tidak boleh ribut. Karena apa? Karena itu yang membuat antara si murid sama gurunya. Ya, jadi kerjasama. Kalau sudah seperti itu, gimana? Ya udah kita resmikan. Saya kemarin membuat sama anak dengan di depan menyaksikan kayak ikrar ya Bu ya, kayak ikrar dengan salaman sudah gitu. Kayak besoknya anak pasti lupa Bu. Nah, tugas kita sebelum kita memulai pelajaran, kalian ingat ya kesepakatan kelas kita selalu, guru saya pribadi selalu mengingatkan. Kenapa? Alhamdulillah setelah mengingatkan saya meminta 1 contoh ya, saya meminta 1 ke anak selama ibu guru tidak ada dalam kelas. Ibu minta kalian tidak keluar kecuali ke toilet. Nah, alhamdulillah saya membuat seperti itu. Setuju apa tidak? Setuju Bu, ya Bu. Oke, katanya tes setuju. Saya minta 1 itu, ternyata alhamdulillah tidak biasanya sebelum saya buat kesepakatan kelas itu, sebelumnya saya buat anak tuh pada keluar. Karena apa? Saya di keluar itu bukan berarti ngobrol ya Bu ya, karena kita suka ada mengerjakan sesuatu kan, sesuatu di kantor untuk misalkan masalah ADM dan sebagainya. Anak suka seperti itu. Nah, setelah saya membuat seperti itu, sebelum saya memulai materi, saya bilang ingat kesepakatan kita kelas hari ini. Jadi anak tuh udah ingat apa sih? Makanya saya tuh membuat cuma 6. Sebab apa? Kalau banyak pasti pusing dia itu. Nah, kalau kita udah anak itu udah lihai, boleh kita tambah lagi Bu. Apalagi aturan-aturan. Tapi dengan catatan di sini anak yang harus dilibatkan, bukan guru semuanya. Nah, itu namanya kesepakatan kelas ya. Jika kalau sudah kesepakatan kelas berjalan, mereka akan yakin bahwa misalkan tadi ribut, ternyata ribut itu diyakini akan mengganggu orang lain. Mereka yakin akan mengganggu orang lain. Nah, kalau makan misalkan selagi belajar, ternyata apa? Keyakinannya ternyata akan sama juga mengganggu orang lain. Orang lagi belajar dia makan, suaranya kedengeran kan. Nah, itu jadi setelah kita membuat kesepakatan, ada keyakinan yang di kepala tadi ya Bu ya, jadi ke paradigma itu. Jadi mereka meyakini terus, oh iya yakin. Jadi kita sebagai guru memberikan nilai-nilai universal, sehingga anak itu mempunyai menjadi bisa dan menciptakan budaya positif. Budaya positifnya salah satunya contoh dia bisa menerapkan kesepakatan kelas tersebut. Nah, di sini ada pernyataan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju apa tidak? Alasannya apa? Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Ini pernyataan Bu ya. Maksudnya apa? Sesuai pemahaman Ibu ya. Nah, ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Mangga silakan yang mau tanggapannya. Yang satu tuh benar nggak gitu. Kalau salah apa alasannya, benar tuh apa? Mangga. Boleh. 1 sampai 3. Saya misalkan Bu Ami 1 saya setuju. Apa setujunya? Maaf. Terus keduanya saya setuju. Apa setujunya? Soal salah ataupun benar itu nanti ada di ini ya. Ini dulu. Di sini ada pernyataan pemantik ya, yang ke-1 itu hukuman dapat mendisiplinkan murid.
Menurut saya hukuman yang dapat mendisiplinkan murid itu adalah hukuman yang mendidik anak. Misalnya anak tidak mengerjakan PR. Nah, sudah jelas di situ adalah anak itu sudah melanggar peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat misalnya di kelas kita masing-masing. Jadi setiap guru pasti memiliki cara atau hukuman yang tepat untuk anak tersebut, tetapi bukan berupa hukuman fisik, tetapi hukuman yang mendisiplinkan atau mendidik anak tersebut, misalnya dengan anak tersebut mengerjakan PR di waktu yang berbeda dengan anak yang lainnya. Anak yang lainnya sudah kita nilai, sedangkan dia tidak, harus mengerjakan. Jadi PR tersebut tetap harus dikerjakan, bukan tidak dikerjakan, tetap harus dikerjakan, tapi di waktu yang lain. Jadi anak itu merasa tanggung jawab. Kalau anak tersebut tidak hanya dibilang kenapa kamu tidak mengerjakan PR, terus guru tersebut marah, nah ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi menurut saya adalah hukuman yang mendisiplinkan murid tersebut dengan cara mengerjakan tugas di lain waktu. Jadi tugas tersebut karena merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh anak, jadi ya harus dikerjakan walaupun kita kasih dispensasi di hari yang di waktu yang lain yang berbeda dengan anak yang lain. Dan tentunya di sini kita bisa membedakan penilaian yang berbeda dengan anak tersebut dan anak yang rajin. Itu jadi kita bisa membedakan di situ. Kemudian untuk yang kedua, jadi untuk yang pertama menurut saya jadi itu saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan murid, tapi tergantung pada hukuman apa yang kita berikan. Jadi itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, ini pun saya setuju karena bagi anak yang malas membaca, ini sudah jelas akan berdampak positif bagi anak. Oh iya, kesalahan aku di sini. Bu guru sudah memberikan tugas dan hukuman saya harus membaca, atau hukuman lainnya membersihkan halaman sekolah. Nah, ini akan memotivasi dan memancing anak untuk melakukan hal yang positif tanpa dia sadari bahwa hukuman tersebut berdampak positif untuk anak tersebut gitu. Kemudian untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Itu saya sangat setuju. Karena setiap prestasi yang didapatkan oleh anak bukan hanya di akhir semester, tapi dalam kegiatan sehari-hari pembelajaran kita harus memberikan reward kepada anak yang anak tersebut misalnya di kelas dia telah dapat menjawab suatu pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dia menjawab dengan tepat. Nah, di situ kita bisa memberikan reward dengan yang ringan-ringan. Misalnya kita memberikan permen, kita memberikan stiker bintang misalnya. Jadi dengan hal-hal sederhana saja sebenarnya anak sudah akan termotivasi, akan membangkitkan gairah belajarnya, dan anak tersebut akan merasa dihargai oleh guru dan merasa dia akan terus belajar lebih giat lagi. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Ami. Mangga yang lain ada yang pendapatnya. Misalkan saya setuju, nah setuju. Misalkan nomor 1 saya setuju, Bu. Oh ternyata nomor 1 saya tidak setuju, mangga. Jadi semua pendapat itu tidak ada ini ya Bu ya, itu maksudnya salah atau enggak ya, mangga. Oke, terima kasih. Ya, ada 3 pernyataan mungkin ya, pernyataan pemantik. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan murid. Saya setuju dengan pernyataan ini. Tetapi balik lagi pada bahwa hukuman itu adalah hukuman yang mendidik, hukuman yang mengarah kepada siswa tersebut menjadi lebih baik.
Jadi saya setuju dengan pernyataan tersebut asalkan hukuman itu bersifat positif untuk anak itu menjadi lebih baik. Untuk pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Saya juga setuju dengan pernyataan seperti ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan, kita memberikan hukuman dengan cara hal yang positif seperti ini adalah membaca, membersihkan halaman sekolah dan dapat meningkatkan kedisiplinan murid tersebut. Poin yang terakhir adalah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Dengan pernyataan ini saya sangat setuju sekali karena berhubungan dengan poin pertama, hukuman atau punishment terhadap anak, maka harus ada juga penghargaan bagi anak yang disiplin berupa reward. Maka setelah guru melihat anak disiplin, maka harus memberikan penghargaan, baik itu ucapan maupun benda, misalnya bisa permen atau coklat, tapi dengan kata-kata pun pernyataan bangga terhadap murid tersebut itu sudah merupakan reward buat anak tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Heni. Mangga yang lain yang mau mengungkapkan ininya pendapatnya ada? Ya, sepertinya cukup dua saja ya. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya ini soal mana yang apa di pilihan teori kontrol itu tidak ada yang tadi ya bilang ya, tidak ada yang salah. Si ini menang, si ini kalah. Tidak. Jadi semua tuh sama-sama. Nah, sebelum kita melanjutkan, sepertinya kita membuat ice breaking dulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita buat ice breaking dulu ya, supaya suasananya lebih semangat lagi. Di sini ada satu kata. Saya menggunakan katanya itu dari binatang. Saya akan buatkan, misalkan tadi ayam. Berarti huruf terakhir Bapak Ibu yang menyebutkannya. Misalkan si itu M, macan. Berarti terakhirnya lagi N-nya tuh apa? Dari ikan, nila bisa masuk kok, ya kan? Ya, saya akan mungkin dari sini ya, nanti ke sana. Oke, iya bagus, berdiri. Boleh agak ini terserah. Oke. Siap Ibu? Oke. Dari arah sini ya. Bapak Ibu cukup pegang saja ya, pegang pundak ataupun bajunya saja untuk menggerakkan. Enggak pakai mikrofon. Harimau. Rayap P. Belakang. G. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Bagus, terima kasih Bapak Ibu ya. Sekida bisa lebih nggak terlalu tadi lihat supaya suasananya lebih semangat lagi ya. Kita lanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada teori motivasi. Ada hukuman, penghargaan, restitusi. Ini sama seperti kayak dokter ahli tokoh yang tadi, bahwa di sini ada Diane Gosson. Diane Gosson itu adalah dalam bukunya menyebutkan restructuring school, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dibilang ini Gosson ya, Diane Gosson itu bahwa dalam bukunya ada motivasi dalam perilaku manusia itu ada 3. 1, jadi orang untuk melakukan sesuatu itu yang mau ya ada motivasi. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang untuk melakukan, ya orang anak pun untuk melakukan sesuatu termotivasinya itu karena takut menghindari hukuman, rasa tidak nyaman.
Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi dalam diri. Yang ketiga ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contoh untuk menghindari ketidaknyamanan. Contohnya murid, saya buat PR. Ya, jadi anak itu terkadang kalau mau mengerjakan sesuatu itu takut ada hukuman. Dia mau melakukannya itu, motivasi dalam dirinya itu karena apa? Karena ada motivasi eksternal itu, yaitu hukuman. Nah, tadi yang biasanya, sedangkan mengerjakan PR itu memang suatu kewajiban ya, yang harus. Jadi anak itu kadang kepikiran, saya termotivasi, saya harus ini. Ada lagi termotivasi lagi, pengen seperti lihat orang, berhasil, atau motivasi dalam dirinya. Jadi mereka itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terutama anak tadi ya, ada motivasinya, yaitu motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Bahwa ternyata yang tadi mengerjakan tugas itu, dia mau mengerjakan tugas karena apa? Karena takut dihukum kalau tidak. Padahal itu suatu kewajiban dia, tugas dia yang harus dia selesaikan. Nah, jadi anak itu kan teringat tersendiri. Nah, jadi nilai-nilai yang di dalam keyakinannya itu, dia itu hanya belum menerapkan nilai keyakinannya. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan sama. Misalkan yang tadi ya, anak, saya mau ranking 1, nanti sama bu guru bakal dapat hadiah. Anak itu bekerja keras, terus dan terus. Nah, dia itu akan mendapatkan karena motivasi dalam dirinya, karena hanya sesuatu pengen mendapat penghargaan. Jika anak itu tidak dapat penghargaan, dia tidak mau. Bisa jadi seperti itu. Jadi justru ini namanya, yang poin kedua itu adalah motivasi eksternal, ada orang lain yang mengarahkannya atau yang menjadi motivasinya. Nah, yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini poin 3 itu adalah poin di mana ini motivasi internal dari dalam diri. Jadi tidak ada orang lain, walaupun ada orang lain ataupun ada orang lain ataupun tidak orang lain, dia tetap melakukannya karena dia punya keyakinan sendiri untuk yang tadi contoh anak pengen masuk ranking karena nanti dapat hadiah atau ataupun melakukan sesuatu pun pengen dapat hadiah. Nah, kalau kita meyakini bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan dapat apa-apa, karena kita pengen diri kita itu menghargai diri kita sendiri gitu. Justru di situ akan tertanam sehingga anak itu mempunyai karakter yang kuat. Nah, Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, ternyata menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut ahli Kohn ya Bu ya, gitu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu ternyata dihukum. Ya, penghargaan itu ternyata dihukum. Kita meyakini, oh iya, memang kita kan suka sadar ya Bu ya. Oh iya, tapi kenapa harus seperti itu terus? Nah itu, jadi dalam jangka waktu kepanjangnya, anak itu harus ada terus yang memotivasi. Ya, jadi bukan dari dalam sendiri. Nah, jadi di budaya positif ini nanti kan ada saya jelaskan ya Bu ya. Nah, di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan itu pengaruh jangka pendeknya. Penghargaan itu akan bermanfaat, akan efektif jika menginginkan sesuatu, melakukannya, sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek, anak itu mau. Untuk kedepannya tidak ada kan penghargaan itu. Oh, nggak ada penghargaan, anak itu mau nggak melakukannya? Tidak. Ya, ini penghargaan itu akan efektif Bu, ternyata mau, cuman dalam jangka waktu pendek, bukan dalam jangka waktu panjang. Yang nanti kayak misalkan kelas 1, anak itu berlomba, nah ternyata anak yang satunya lagi ternyata pindah, temennya itu termotivasi karena saya pengen mengalahkan ataupun dapat
penghargaan dari si bu guru ini, ternyata bu gurunya itu pindah. Nah, di kelas selanjutnya naik itu, apakah dia mau termotivasi untuk seperti itu? Tidak. Jadi penghargaan itu ternyata menghukum. Nah, kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung, ya. Jangan si anak ya Bu, kita sendiri guru dan ini kalau menghadapkan itu mau banyak kok ada penghargaannya. Terus ada lagi kayak apa? Kita mengikuti di kelas aku ada penghargaannya kok, udah dapat sertifikat gitu. Ya, kita karena menyampingkan. Nah, itu. Jadi penghargaan itu akan bergantung dan kita menggunakan penghargaan lagi maka akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri dari dalam ya. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari. Nah, contoh kita melakukan sesuatu yang baik aja dalam kegiatan, dapat penghargaannya nih, saya mau melakukan sesuatu penghargaan. Terus kita tuh mengharapkan lagi. Nah, jika kita tidak akan sadar bahwa melakukan perbuatan baik itu tidak sadar. Karena apa? Di benak kita itu selalu mengharapkan penghargaan dan penghargaan lagi. Nah, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan tidak efektif. Apanya maksud tidak efektifnya? Di sini suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, saya mau melakukan kegiatan ini, mau. Karena apa? Karena ada penghargaan. Kalau tidak penghargaan, saya tidak akan mau. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi tidak efektif ternyata penghargaannya itu. Kalau tidak ada penghargaan, tidak mau melakukan. Nah, terus ada lagi, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Contoh dalam misalkan perlombaan atau apa ya, dapat penghargaan kan piala. Dari awal kita pengen juara 1 nih, juara 1. Ternyata kita boro-boro juara 1, nggak masuk nominasi misalkan. Nah, kita akan merasa kecewa ya Bu ya, dan berkecil hati, dan serta kemungkinan lain kalinya saya tidak akan mau berusaha sekeras apapun. Nah, jika kita memberikan seseorang atau suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Anak kalau mau berlaku, anak tuh nakal, sama kita selalu dikasih penghargaan Bu, penghargaan, kamu baik ya, penghargaan ini bagus, hari ini kamu sudah melakukan perbuatan baik, dikasihlah bintang ataupun dikasihlah kue atau coklat. Nah, jika dia terus kalau anak itu tidak dikasih penghargaan, dia tidak mau ya, terus menerus anak itu akan terus mengharapkan penghargaan tersebut. Orang yang berusaha berhenti merokok saja atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir semuanya itu tidak berhasil. Karena apa? Karena dalam dirinya belum tertanam ya Bu ya, belum ada keyakinan. Saya itu kayak merokok, ternyata merokok itu kesehatan. Kalau saya merokok terus mengakibatkan saya sakit. Nah, orang itu kadang tidak meyakini dalam dirinya. Kalau belum kena akibatnya, dia tidak akan berhenti. Nah, sama saja kayak yang mau berusaha untuk diet ya. Ternyata untuk berusaha di diet itu kesehatan juga ya. Banyak yang di positifnya untuk melakukan diet itu. Nah, penghargaan itu ternyata menghukum. Tadi tidak efektif, sekarang menghukum. Apa menghukum? Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misal dalam sistem ranking di kurikulum 13, pantesan ya Bu ya, di kurikulum 13 2000 sama kurikulum Merdeka itu kita itu tidak boleh mencantumkan penghargaan. Terutama ranking 1 si ini, si itu, si ini 2 atau sini. Ternyata itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang ranking kedua itu
aku terpatahkan. Karena apa? Dia sudah bekerja keras. Ternyata pas di hasilnya, ya saya nggak ngeranking 1. Nah, anak tersebut terkadang suka down, ya. Biasanya butuh orang lain. Karena anak kecil itu butuh motivasi dari eksternal sendiri, ya. Nah, supaya karena terutama kelas 1 ya agak susah ya Bu ya untuk memunculkan motivasi dalam dirinya. Justru perlu guru perlu continue terus menerus si gurunya untuk mengingatkan motivasi dalam dirinya. Nah, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, maka penghargaan terlihat sebagai hukuman. Nah, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, yang tadi saya mengikuti misalkan lomba, saya ternyata tidak masuk dengan gak juara satu penghargaan. Saya udah bekerja keras dan apapun, ternyata menurut saya, saya merasa gagal. Saya menghukum diri sendiri dengan penyesalan tersebut. Nah, itu contohnya Ibu. Jadi penghargaan itu ternyata menghukum. Ini menurut ahli Cole ya, seorang pakar di bidang pendidikan. Nah, di sini adalah motivasi dalam diri ini termasuk paling tepat ya. Nggak salah, paling tepat yang tadi itu nggak salah, paling tepat ini. Maka saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di dalam matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Biasanya di kelas 1 ya, ini yang sering contoh anak itu yang tidak bisa huruf. Coba rangkai. Ternyata dia bisa. Kata, ya saya bagus amat udah bisa gitu. Anak itu bisa. Oh, kenapa? Karena dia berusaha. Pas kita baca, anak itu disuruh, anak itu udah merangkai. Ternyata dalam hati diri kita sendiri pun, walaupun kita tidak menyebutkan, oh dia itu kan merasa, kamu benar kok ini. Kita sebut gurunya aja, benar kok, pinter ya. Gitu. Anak itu udah merasa udah senang. Karena apa? Dia udah berusaha membaca yang tadinya hanya huruf, merangkai dari satu huruf menjadi suku kata, dari suku kata menjadi kalimat. Nah, itu adalah motivasi bahwa dia pengen bisa ternyata. Nah, jadi di saat anak kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga, anak berangga dengan pencapaian sendiri, maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan. Jadi pas dia berbangga, yang terbangga itu udah aja bagus, udah gitu saja. Mungkin seperti itu, bagus. Anak itu ngerasa karena apa? Karena dia kemampuannya sendiri gitu. Jadi dia ngerasa bangga bahwa anak yang tadi baru belajar itu tersebut dia udah merasakan. Kenapa? Karena dalam dirinya tuh pengen bisa. Kenapa? Karena nggak baca tuh nggak bisa gitu. Biasanya di kelas 1 dan kelas 2 ya Bu ya. Nah, ini ada satu pernyataan lagi. Hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman apa konsekuensi ya? Mencatat 100 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman apakah konsekuensi Bapak Ibu? Maka kadang suka agak susah ya Bu membandingkan hukuman dan konsekuensi. Enggak, siapa yang mau nginin? Itu kayaknya sanksi atau kayak hukuman ya, misalkan gitu. Enggak. Bu Febri? Bu Heni? Yang satu itu hukum apa? Konsekuensi, sanksi atau konsekuensi? Hampir mirip-mirip sebenarnya, agak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti itu kayaknya pendapat saya hukuman kayaknya. Oke, mangga yang lain ada yang berbeda mungkin? Iya, nggak masalah Bu ya. Mangga Bu Nani, mungkin kata Bu Nani itu apa ya Bu? Sama sih.
Jadi si anak itu disuruh mencatat 100 kali ya kalimat seperti itu. Menurut Ibu itu hukuman. Hukuman, oke, terima kasih. Kalau yang keduanya apa ya Bu ya? Yang duanya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa sanksi ya? Hukuman atau konsekuensi? Sanksi atau konsekuensi? Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu sanksi atau konsekuensi harus diterima anak ya. Kemungkinan kalau dibilang hukuman kayaknya kalau misalkan dia setiap hari selalu terlambat, dia akan dihukum setiap hari. Tapi kalau misalkan kayaknya ini lebih ke sanksi atau konsekuensi. Oke, terima kasih. Ada lagi ya Bu ya? Masih ada. Kita membuka pemahaman kita ya Bu ya. Kadang agak susah nih antara hukuman sama konsekuensi, membedakan yang mana. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah hukuman ataukah sanksi atau konsekuensi? Hah? Mangga. Ini konsekuensi kayaknya Bu. Oke, karena konsekuensi. dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Nah, kalau murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mangga, yang lain mungkin. Push up. Kamu harus kita lagi nih, push up kamu. Nah, apa? Apakah hukuman atau konsekuensi? Apa? Oke, hukuman ya, bagus. Ada lagi, Bu? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Oke. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, bagus Ibu, terima kasih. Nah, di sini pernyataannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena keterlambatan ke sekolah, yaitu kata hukuman. Bingung membedakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman juga ternyata. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis adalah konsekuensi. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu ternyata konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ternyata hukuman. Nah, apa itu perbedaannya di sini? Hukuman itu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Contoh seperti ini. Kenapa hukuman? Hukuman itu terjadi tiba-tiba, Bu. Saya lagi saya lagi senam. Ternyata ada anak yang ngobrol yang tadi. Nah, dadakan Bu, ini bersifat dadakan. Tidak ada tercatat dalam kesepakatan. Jadi ini yang namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Contohnya, kita di dalam kelas yang tadi bilang saya membuat kesepakatan. Ada anak yang misalkan mengobrol, tetap dibuatlah kesepakatannya. Tidak boleh mengobrol. Kalau mengobrol ataupun ngobrol keluar. Misalkan kayak tadi, kalau mencoret-coret masuk dalam kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita itu tidak boleh mencoret-coret ya. Kalau harus mencoret-coret harus membersihkan. Berarti ada sesuatu perjanjian, ada suatu kesepakatan yang telah dibuat. Berarti ini sudah ada persepakatan yang sudah ini ya Bu ya. Jadi sesuatu yang harus memang terjadi karena sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Berbeda dengan hukuman. Jadi guru doang yang menyatakannya langsung, yaitu perbedaannya. Nah, kalau hukuman itu membuat anak tuh sakit. Baik fisik, push up tadi sakit ya, cara rangke ya Bu ya. Terus ada lagi psikis, hatinya akan keinget terus. Saya suka ingat waktu mengikuti pramuka di push up, terboga salah Bu saya. Masih sekarang tuh keinget. Nah, apalagi di konsekuensi ternyata membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Konsekuensi itu berarti kemungkinan anak itu akan menyadari dan mau berubah. Nah, kalau hukuman tadi kan
akan di memorinya keinget terus kesalahannya. Si guru itu hukum saya. Nah, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, hukuman itu bersifat paksaan. Tapi kalau konsekuensi adalah stimulus, ada tanggapan. Nah, mendorong anak menyakitkan diri sendiri kalau di hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman juga di sini konsep dirinya menjadi buruk. Anak itu bisa jadi kalau ke depannya tuh apa-apa tuh ngehukum gitu. Karena apa? Karena dengan hukum yang tersebut menurut dia ya bisa jadi baik untuk motivasi dianya dan sebagainya. Nah, kalau konsekuensi, konsepnya itu konsep dirinya menjadi baik. Nah, hukuman juga anak belajar membunyikan kesalahan. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau kita sering menghukum, Bu si ini, langsung kita emosi, Bu, naik darah. Ya udah kamu keluar. Nah, kalau misalkan enggak bu, nah itu suka malibi, dia tuh suka menyembunyikan kesalahan, kadang melemparkan kesalahan. Kenapa? Karena takut. Ya, anak itu menjadi tidak jujur. Nah, kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak itu kan patuh. Dia sudah melakukan perjanjian, oh iya patuh. Nah, jika dia ngerasa tidak nyaman, pasti dia akan marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai, itu di hukuman. Nah, kalau di konsekuensi, kehilangan anak dibuat kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, dan itu untuk sementara. Nah, di sini ada suatu cara namanya restitusi, ya. Kayak hukum restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang lebih kuat. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada restitusi atau namanya itu segitiga restitusi ya Bu ya. Ini ada caranya, mungkin ini lebih tepat daripada hukuman dan konsekuensi ya Bu ya. Di sini suatu cara menuju ke arah yang lebih baik dengan menggunakan restitusi. Jadi anak itu akan memperbaiki kesalahannya, bukan kita yang yang selalu. Jadi anak itu kan menyadari, dengan restitusi itu anak menyadari kesalahannya, dia bisa mengajukan pilihannya, bukan kita ya Bu ya. Jadi pilihannya misalkan anak datang salah, kenapa salah? Kadang anak itu salah. Nah, seharusnya tiba-tiba datang nih yang tadi terlambat ke sekolah, misalkan udah jam 9 baru masuk. Ada Bu yang saya pernah rasakan. Nah, kita tegur dengan baik-baik. Nah, ternyata kenapa jam segini baru masuk, misalkan gitu. Terus anak itu menyatakan, iya Bu, maaf, saya itu tadi membantu orang tua dulu. Nah, kalau seperti ini nanti ke depannya itu gimana? Ya Bu, saya nanti akan berusaha lagi. Nah, kalimat dia menyesali dan mau berubah itu yang harus diterapkan, yang kita inginkan semua guru ya. Jadi bukan guru saja yang harus, jadi memang kesadaran dari anak tersebut agar dia tuh menyadari kesalahannya. Kita hanya cukup memanggil dengan baik-baik, dengan cara, nanti ada namanya cara manajer ya. Itu saya sudah menerapkan, mungkin saya perlu waktu ya, yaitu memang tidak menyakiti dan anak itu bisa memilih pilihan-pilihan, dia menyadari, terus dia mau pilihan dia melakukan untuk berubah, dia menyadarinya sendiri. Nah, ini
hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu ternyata identitas gagal ya Bu ya, itu bersifat negatif yang tadi sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti. Dan kalau konsekuensi itu identitas sukses, masuk juga sebetulnya. Dan ada yang lebih tepat ternyata adalah restitusi. Restitusi itu adalah ternyata lebih tepat. Kalau konsekuensi yang tadi sesuatu harus terjadi, tidak nyaman, korban bisa diabaikan, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring atau supervisi terus-menerus dari guru. Kita mantau terus kalau konsekuensi. Nah, terus ini adalah netral. Nah, kalau restitusi apa? Restitusi itu merupakan pilihan yang tadi pilihan. Nah, menguatkan untuk murid, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan sendiri, masalah terpecahkan, murid juga menghormati dirinya dan orang lain, itu adalah hal yang positif. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru Bu yang ini. 1. Penghukum. 2. Pembuat orang merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau dan manajer. Jujur Bu, sebelum saya melakukan ini, saya juga sebagai penghukum. Setelah mengajari, iya. Kenapa suka anak pada diem kalau kita menjelaskan nggak mau pada maju ya Bu ya? Karena tambah takut. Ya, jadi ngerasa anak tuh tidak bebas. Nah, setelah saya perbaiki dan mengikuti pembelajaran ini, ternyata alhamdulillah saya bisa merubah pemikiran, mindset saya dan praktik saya. Nah, membuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau. Di sini manajer itu adalah suatu cara yang tadi restitusi, namanya manajer. Nah, mangga Bapak ada di sini ada video, Bapak Ibu bisa disimak yang apa sih penghukum, pembuat saya kayak gimana sih. Nah, saya itu saya selama ini itu saya itu sebagai posisi kontrolnya sebagai apa? Mangga disimak Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah ya Bu ya. Bisa lebih pahami lagi. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Berbeda nadanya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer. Salah satu posisi yang menurut terbaik. Yang dianjurkan sebenarnya Ibu yang posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati mungkin dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah dipaparkan oleh video, posisi kontrol apa sih yang Bapak Ibu sudah lakukan? Ya, yang saya sebelumnya sebetulnya sering melakukan posisi sebagai penghukum. Nah, itu kan manajerial yang lebih tepatnya lagi. Iya, saya lagi proses. Jadi selama ini saya sudah melakukan yang saya penghukum, sebagai merasa orang bersalah. Saya melakukan posisi kontrol. Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu ini melakukan posisi kontrolnya sebagai apa? Mangga. Posisi kontrolnya sebagai apa? Mungkin sebelum awal-awal ketika saya mengajar itu lebih ke posisi penghukum ya Bu. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu posisi penghukum itu menjadi seperti saya seperti sadar diri sendiri. Oh, ke anak itu harus seperti ini karena setiap anak itu karakternya berbeda. Kalau kita misalkan menghukum anak dengan hukuman yang sama, ya mungkin
tidak akan semua anak dapat menerima hukuman itu. Ya. Oh ya, jadi Bu Dewi sebelumnya itu sebagai posisi kontrol penghukum. Betul, tapi semakin ke sini ya betul ya. Semakin ke sini kitanya yang berpikir sendiri ya bahwa tidak mungkin anak selalu diarahkan untuk seperti ini yang seperti yang kita ingin gitu ya Bu ya. Mungkin untuk sekarang saya lebih cenderung ke manajer mungkin Bu ya, karena pendekatan ke anak itu perlu ya dengan perubahan kurikulum juga kan menentukan ya seperti itu mungkin Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Iya, jadi hampir semua yang mungkin ya Bapak Ibu semua. Jadi ada yang masih penghukum Bu, ada mungkin orang itu belum ada pembekalan materi ataupun belum ada pencerahan dari yang lain. Nah, di sini apa sih yang saya bilang? Yang tadi manajer. Yang manajer itu adalah salah satu proses segitiga restitusi ya. Jadi posisi kontrol manajer itu ya posisi kontrol yang memang diharapkan di dunia pendidikan yang itu tepat sekali sehingga tidak mengganggu psikis mereka ya. Mereka itu bisa mandiri sendiri. Nah, di sini ada seperti apa sih ya? Di sini ada video lagi posisi manajer. Mangga kita simak posisi manajer. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini mungkin cara menegur anak ya dalam melakukan kesalahan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah.
Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4.
kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, mungkin dari video tadi kita sudah dibukakan ya, sudah pencerahan kita itu. Seperti itu ya, restitusi itu ada 3 tahap. 1 tahap validasi identitas. Jadi pas ada anaknya salah, kita nggak harus, kamu tuh udah salah, ngapain? Kita dengan nanyakan baik-baik, dengan sehingga kesalahannya itu dia akan menyadari sendiri dengan sendirinya. Oh iya Bu, maaf saya salah. Yang tadi di video itu yang nadanya tinggi sehingga dia bisa merendah, suaranya rendah sehingga dia menyadari. Nah, tahap keduanya ada yang tadi membuat keyakinan ya Bu ya. Jadi setelah kita validasi tindakan, dia menyadari dan guru pun tidak harus mengejas dari saat itu juga. Jadi kita dengarkan terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah dipaparkan di video, kita juga kasih pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu mau sadar kesalahannya itu apa. Nah, di tahap keyakinan kita membuka apa sih keyakinan kita kelasnya itu sehingga dia menyadari, oh sesuatu saya keyakinan kelasnya ternyata ini A, B, ya. Apakah akan berbuat seperti itu sehingga dia menyadari saya tidak akan. Nah, kalaupun dia menyadari menyadari keyakinannya, dia akan tahu tindakannya lagi. Kalau dia seperti itu tuh akan sadar sendiri apa sih tindakan kesalahan saya dan nanti kedepannya gimana kalau tidak saya berubah. Nah, itu adalah salah satu proses restitusi yang memang dianjurkan oleh di dunia pendidikan ya. Memang bertahap Bu, ini bertahap terus continue. Terutama misalkan yang pemantau, yang sebagai pemantau ataupun sebagai itu sama aja posisi kontrol ya Bu ya, atau penghukum. Biasanya penghukum bisa berubah dengan cara yang tadi paparan lagi bisa berubah lebih baik. Nah, di sini setelah dari paparan dari pertama sampai terakhir mungkin ada di gambaran ya Bu ya. Setelah video 5 posisi kontrol ataupun penghargaan itu seperti apa, kita berefleksi Bu, apa ya pengalaman saya mengikuti pembelajaran ini berupa apa. Nah, pelajaran yang saya didapat hari ini itu berupa apa? Nah, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ini dan hal baik yang saya akan lakukan, saya ke depannya mau apa nih? Setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan pembekalan dari saya, otomatis ke depannya saya mau jadi apa? Seru nih, saya akan menerapkan nih segi restitusi seperti ini. Bisa nggak saya menerapkan yang biasanya saya posisi penghukum, misalkan saya mau menerapkan ini, bisa nggak saya? Mangga Bapak Ibu, saya untuk merefleksikan hari ini tentang pembelajaran. Luar biasa refleksi untuk hari ini. Pengalaman saya mengikuti pembelajaran ini berupa membuka pikiran saya terutama mengenai jenis-jenis hukuman bisa terbagi-bagi itu tidak efektif, ternyata ada hal yang lebih baik lagi seperti restitusi. Jadi pembelajaran hari ini berupa pembelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapatkan hari ini mengenai pemberian untuk budaya positif kepada anak. Pelajaran yang didapat berupa pengalaman ya Bokom, terutama pengalaman mengikuti hari ini kegiatan membuka saya juga bahwa budaya positif itu perlu dilakukan karena disiplin anak itu lebih efektif ternyata dari dalam diri, dari internal anak-anak sendiri, lebih efektif dibandingkan dengan eksternal. Perasaan yang setelah mengikuti pembelajaran ini dan hal yang baik yang saya lakukan ke depan adalah tentunya memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas. Posisi saya di kelas itu sebagai apa? Biasanya mungkin untuk ada di penghukum atau membuat anak merasa bersalah, mungkin bertahap menjadi teman, menjadi pemantau, dan tentunya secara efektif akan menjadi manajer untuk anak-anak di kelas. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Heni atas refleksinya ya. Sama-sama kita berefleksi membuka pikiran kita. Ya, mungkin ada lagi yang mau merefleksikan hari ini tentang kegiatan. Mungkin Bu Ami. Sama. Ada lagi yang mau merefleksikan? Hari ini mau refleksikan. Ada lagi Bapak Ibu?
Cukup. Oke, terima kasih semuanya. Pasti sama ya, hari ini sangat bermanfaat materinya. Dari awal itu penghargaan itu apa, di hukum penghargaan itu apa, dan 5 posisi kontrol itu apa saja, dan kita tahu bahwa di dalam 5 posisi kontrol itu ternyata yang paling tepat adalah posisi manajerial. Dan tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan materi yang tentang apa sih restitusi, di situ ada tahap-tahapannya. Jadi kita merefleksikan untuk kedepannya itu, yuk sama-sama kita rubah pola posisi kontrol kita. Kita belajar untuk menerapkan posisi kontrol manager, di mana posisi itu ternyata sangat tepat sekali untuk di dunia pendidikan, untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, terima kasih, hari ini sangat bahagia sekali saya memaparkan materi ini, dan hari ini terima kasih untuk Bapak Ibu telah hadir di sosialisasi ini. Semoga materi ini, semoga pemaparan saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa Bapak Ibu menerapkannya di setiap hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah, Kepala Sekolah SDN Sukaharja 2, sangat mengapresiasi, memotivasi dan mendukung guru saya Ibu Komariah SPD yang saat ini sedang mengikuti pelatihan guru penggerak setelah lulus dari seleksi calon guru penggerak. Besar harapan kami terjadi perubahan yang sangat baik, mengarah pada perubahan yang lebih profesional untuk perubahan diri pribadi Ibu Komariah SPD sendiri, dan dapat berimbas kepada guru-guru yang lain yang ada di SDN Sukaharja ini, sehingga akan berdampak pada keberhasilan peserta didik dalam belajar, dan dapat tergali potensi-potensi peserta didik dalam kegiatan KBM yang menjadi kelas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Semangat terus, maju terus Bu Kokom, semoga sukses, semoga tercapai cita-citanya, bergerak, berubah untuk peserta didik kita di SDN Sukaharja ini. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pelatihan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Komariah SPD SD, sangat senang sekali, luar biasa menambah pengalaman saya sebagai guru. Tentunya dapat mengevaluasi apa saja yang sudah saya lakukan di kelas, mana yang benar, mana yang salah, dan itu dapat meningkatkan performa saya di kelas. Tentunya sangat luar biasa. Terima kasih untuk Bu Komariah telah memberikan ilmu yang baru, pengalaman yang baru selama beliau mengikuti program guru penggerak. Mudah-mudahan saya dan guru-guru yang lain yang belum mengikuti guru penggerak dapat mengikuti dan dapat memahami pembelajaran baru, tentunya untuk memajukan dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.